kita seperti bermeditasi gitu ya, mendekatkan diri dengan alam, menarik hawa aura positif dari alam. Lalu kerja lagi, kita kerja yang lain itu kan mendapatkan kesegaran gitu ya. Nah, berarti kalau gitu Pak Kia nih bisa ceritakan nih kolektor manfaatnya bonsai buasannya itu itulah. bukannya beli bonsai udah jadi diliatin aja, bukan Bisa ya? juga. Tetapi dirawat gitu. Bisa juga gitu ya. Ngerawat juga memang kalau seperti ibu-ibu gitu ya, memang orang yang sibuk gitu ya cuma lihat menikmati dan nyirem-nyirem gitu ya, dan gunting-gunting dikit gitu yang udah terlalu apa tuh, yang udah tumbuh, yang keluar dari wilayah estetika. Nah gitu sedikit-sedikit gitu itu menikmati juga. Kalau menurut pengalaman saya sih pertama begitu ya. Lama-lama pengen involve lebih dalam lagi. Dari cuma sekedar gunting, pengen ngebentuk, pengen nyobain memodifikasi, memakeover. Nah biasanya memang tugas-tugas makeover tadi bagian bonsai arsitek ya, seperti kami ini. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan salah satu kenikmatan bagi kolektor bonsai adalah di samping menikmati total performance finishingnya adalah ketika memaintenance-nya Pak Kian ya. Menggunting, buka kawat, menerawang, mana yang nggak enak dipotong, kepanjangan dipotong, kurang nekuk ditekuk, itulah terlibat lebih dalam ke sana. Nah, terus kan kalau ini nih untuk seorang kolektor yang sudah 30 tahun nih ya, kan kalau misalkan tadi menekuk batang ya, ini kan kalau misalkan sampai terlalu menekuk nanti kan takut batangnya patah ya. Nah, itu acuan kita tahu, oh ini udah maksimalnya nih sampai batang ini menekuknya gitu, itu dari mana? Yaitu pengalaman. Ya, dari 30 tahun itu ya? Learning, jadi semua kan lewat learning by doing ya Pak Kian gitu. Tapi kalau udah merasa keras gitu ya, ya udah jangan dipaksa. Kalau udah keras gitu masih melentur gitu masih bisa. Tapi kalau udah keras dipaksa ya patah itu. Nah kalau ini kan kolektor berarti udah ada berapa kolektornya? Udah ada berapa koleksinya? Oh koleksinya banyak ya. Ratusan ya? Nah itu biasanya gimana? Ribu. Sesama kolektor bonsai juga saling tukar juga, atau mungkin kalau bapak sih saya nggak mau tukar-tukar, punya saya tapi punya orang lain dibeli kayak gimana? Tapi pasti ya kita kalau kolektor tuh nggak mungkin barang itu aja. Jadi kita ada bosannya dan ada dapat yang lebih bagus gitu ya. Barter. Jadi kita yang kurang puas gitu, udah kurang itu kelasnya gitu, kita lepas gitu atau dituker. Itu biasanya se-Indonesia aja atau mungkin dengan tadi Jepang, Thailand, Taiwan? Kebanyakan masih dalam Indonesia. Indonesia gitu. Tapi link sih sampai kalau jaringan dunia bonsai kan luas ya. Jadi memang jaringan networking itu udah ya memang mendunia ya, sahabat-sahabat dalam, cuma karena alasan faktor tata niaga yang tidak memungkinkan keluar masuk barang ya, barter antar negara, ekspor impor, karena tiap negara kan proteksi terhadap alam lingkungannya, tanah terutama ya, sehingga transaksi perputaran bonsai lebih cenderung masih di masing-masing negara dalam negeri gitu ya, hampir setiap negara gitu ya. Itu adalah salah satu kendala yang sebetulnya kita prospeknya ya sangat bagus sekali. Potensi ekonominya kalau digali itu ya. Cuma ya proses di kita yang memang agak berbelit-belit ya, jadi dibutuhkan fasilitator dari fasilitas dari pemerintah ya, serta infrastruktur terutama sistem ya, sistem kebirokrasian yang simpel, sederhana dan bisa mengakomodir semua kepentingan kan gitu. Nah, jadi mau bertanya? Iya, kalau misalkan ini berbicara mengenai keindahan estetika, itu ada nggak sih kalau di Bandung tuh kayak apa sih kontes bonsai gitu, pernah nggak digelar? Sering di ya? seluruh dunia ada. Sering. Bonsai sering di seluruh dunia dikonteskan. Jadi ada ya. Jadi spek dalam main bonsai ada yang just for fun, ada yang bonsai arena sifatnya. Nah itu setiap arena tuh dimainkan dengan kriteria yang berbeda, tergantung IO-nya, tergantung community-nya, tergantung sistemnya. Tiap negara berbeda, tiap klub juga bisa berbeda gitu ya. Nah Pak Kian juga bisa lebih menceritakan tentang hal itu karena beliau juga pernah jadi ketua perkumpulan bonsai Indonesia cabang Bandung terlama kayaknya. 20 tahun ya bos? Enggak lah, cuma berapa kali gitu ya. Silakan Pak. Jadi mungkin ini juga tahun ini Juli ya. Juli ada ya kita ya. Juli mungkin kita juga mau mengadakan pameran di MTC. Di MTC. Ya nanti kita juga ngasih undangan lah gitu ya. Boleh ditunggu. Ya. Diliput ya. Nah itu pesertanya dari mana saja? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia kita undang. Silahkan, Mbak kalau punya bonsai silahkan bisa dibawa ke sana. Nanti minjem dulu lah dari Kang Teddy. Boleh. Terus klasifikasi bonsai yang ikut sertakan untuk kontes itu yang seperti apa, mungkin ada? Nggak ada? Ada. Yang seperti ada apa itu? syarat-syaratnya ya. Berdasarkan ukuran ya. Ya ukuran, ya ada kelasnya, kelas yang mame, small, ya medium sampai large gitu ya. Jadi berdasarkan ukuran sortiran pertama itu berdasarkan kuantitas yang terukur, yaitu berdasarkan ketinggian gitu ya, rata-rata tinggian sama rentang ya.
dibagi dua, biasanya standar internasional gitu ya. Jadi sampai dengan 15 cm disebutnya mame. Jadi kalau bonsai bawa bonsai berapa senti diukur tuh nanti. Oh iya. Oh berapa senti, oh kelasnya mame, dipisahkan. Lalu Di kelas-kelas 15 ini. sampai 30 cm small, masuk kelas small, pindah jalurnya kan, 30 sampai Paling besar 60. itu ukurannya berapa sih, Kak? XL, di atas 1 meter. Di atas 1 meter Mbak aja bebas ya? bikin mau 3 meter mau berapapun. There is unlimited. This is about what you are gitu loh. Tunjukkan siapa Anda di situ. Anda kan berekspresi di situ. Terus harga juga kembali itu tidak tergantung dengan Tidak. besar kecilnya ya, Tidak tetapi ada. Jadi bagus atau Nilai enggak. Betul. estetikanya. Ya tuh kembali semua produk termasuk barang seni dan bonsai. Iya. Intinya kan masalah marketing bicara 5 hal. Produk, packing, promotion, place and price. Di bonsai juga sama. Jadi tidak berarti bonsai wah pasti mahal katanya kan. Enggak, tergantung 5 item tadi. Lukisan juga sama kan gitu. Tetap kembali ke masalah tata niaga, kembali ke sistem dagang secara umum. Kemampuan Anda mengemas 5 hal tadi itu, produk, ya kan, Iya. packing, promotion, price sama place kan gitu kan. Jadi tidak ada istilahnya, wah kalau bonsai begini bakal mahal, bonsai bentuknya demikian bakal luar biasa. Enggak ada. Kemampuan Anda lah mempacking 5 Kelima item itu ya. tadi ya. Iya. Lalu dari sekian banyak pohon yang dibentuk menjadi bonsai, itu ada nggak sih pohon yang dilindungi atau pohon langka yang dijadikan bonsai? Pernah nggak? Banyak. Itu bonsai apa aja? Pohon apa aja namanya? Tah, pakai lebih cerita bisa. Bisa diceritain, Pak? Kalau yang dilindungi seperti di Indonesia kan yang Cemara namanya udang. santigi, Santigi, Santigi. cemara udang. Ya, banyak juga ya. Berarti ada itu. juga ya? Ada yang banyak dilindungi, ya. spesies yang dianggap dilindungi, tapi masih oleh perda masing-masing daerah ya. Karena memang di habitatnya sudah sangat minim. Kedua sudah terlalu banyak diekspor di masa lalu, gitu ya. Misalnya kayak pohon santigi laut, itu memang udah hampir semua dilindungi. Iya. Kalau gitu kan, kita Cemara terima udang. telepon dulu boleh? Silakan. Halo, selamat pagi. Halo. Iya, Pak Sarda di Soreang. Bapak maaf suara Pak TV-nya Sarda. bisa tolong dikecilkan sedikit? Oh. Iya. Ya, silakan Bapak. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ini saya mau langsung ke Pak Teddy ini ya. Iya. Oh iya. Untuk caranya memindahkan bonsai dan mengganti tanah. Oh iya, iya. Apakah tanahnya itu harus dibuang semua atau disisakan sedikit gitu? Iya. Sebab di sana melihat itu banyak cacing dan telur-telurnya gitu Pak Teddy. Iya, iya. Ya, itu saya cukup sekian saja. Mohon jawabannya dari Pak Teddy. Iya, terima kasih Pak Ya. Sarda. Ya, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Silakan langsung dijawab aja Kang Ya, tadi. jadi masalah penggantian media itu biasanya para bonsai arsitek melakukannya pada saat bersamaan dengan pemangkasan akar gitu ya. Frekuensinya bisa setahun sekali atau 2 tahun sekali tergantung varietas jenis tanamannya. Jadi Pak Sarda, penggantian media itu biasanya dibarengi dengan pemangkasan akar, di mana ada yang jenis-jenis tertentu yang memang cuci akar seluruhnya untuk melakukan sterilisasi terhadap hama-hama penyakit, artinya tanahnya diurai semua gitu ya. Tapi ada juga yang memang tetap, bagi saya pribadi memperlakukan bonsai yang selama ini 10 tahun ini adalah sebagian jenis tanaman tertentu itu tidak dihabiskan tanahnya, yaitu tanaman-tanaman tertentu yang untuk jenis-jenis juniperus sama pines, cemara-cemara gitu ya, daun-daun semua pohon yang bersifat konifer, daun jarum, cemara duri, cemara chinensis, cemara buaya, pinus, pentapila, parviflora, segala macam jenis daun jarum kecuali cemara udang. Cemara udang kan bukan juniperus ya. Cemara udang masuk klasifikasi casuarina. Jadi kalau daun jarum saya rekomendasikan itu tanah jangan diurai semua, disisakan sebagian. Kenapa itu, Kang? Karena cemara rentan dia pertumbuhannya lebih lama sehingga adaptasi dengan media barunya lebih lambat. Jadi dia apabila dicuci akar terus, dicuci akar habis tanpa tanah, itu beradaptasinya lagi dengan media baru dia akan sangat lama dan bisa mengakibatkan kematian total terhadap pohon. Sedangkan pohon-pohon jenis lain daun sejati insya Allah bisa cuci akar langsung. Gitu. Asal intinya di karantina. Di karantina itu disimpan di tempat yang sejuk ya, sekitar 2 mingguan, disiram sehari 3 kali. Nah, Kang, kalau soal tadi Gimana kan Mas Arda? soal tadi ya itu penggantian tanah kayak gitu. Nah, kalau perawatan secara keseluruhan kayak gimana sih, Kang? Perawatannya gampang sekali Pak Kian ya. Kayaknya kalau justru kalau boleh kita bicara sebagai orang bonsai sejati ya, dari semua jenis tanaman hias yang paling gampang merawatnya adalah bonsai. Betul. Kebanyakan air nggak masalah sepanjang porositas jalan. Matahari full banyak nggak apa-apa, jadi tidak perlu di tempat prestisius, tempat khusus gitu ya, perlakuan khusus atau kecuali ruangan ber-AC aja ya, karena dia sifatnya AC nggak boleh? AC nggak boleh karena dia sifatnya narik, dehidrasi kan, gitu, jadi otomatis nyusut dia kan.
Nah, perawatannya paling ya pemupukan biasa seperti tanaman-tanaman lainnya. Biasanya pakai pupuk kandang bisa, pupuk-pupuk pabrikan juga ada ya yang murah meriah gitu ya. Intinya is okay semua. Nah, apa penyiraman